mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Ya silakan Mas, depan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya tepuk tangan dulu. Ya, tadi itu merupakan penguatan pendidikan karakter untuk membangun semangat kebangsaan. Karena semangat kebangsaan itu penting untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Ya, untuk selanjutnya, Ibu mau tanya yang hari ini mendapat jadwal untuk piket siapa? Ada, Hari ini kelas sudah disapu. ada. Ya bagus. Kemudian kalian semua coba berdiri. Ya, Ibu akan cek kerapian kalian ya. Ya, silakan duduk. Nah, terima kasih karena kalian pada hari ini menggunakan pakaian dengan rapi. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya begini terus ya. Ya, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Selalu seperti ini, selalu jaga kesehatan, apalagi di musim seperti ini. Banyak-banyak minum air dan tidur yang cukup. Kemudian hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ibu akan absen dulu. Nadifa Sabilillah Zahra, Hadir, Bu. Rizky Laila Sifa, Hadir, Bu. Akira Nindya Mulyani, Hadir, Bu. Khotijah, Hadir, Bu. Rizky Hafiza. Hadir, Bu. Ya, hari ini berangkat semua ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, masih pada ingat nggak materi pembelajaran di minggu kemarin? Coba Ibu mau tahu materinya itu apa aja sih? Nah, iya betul, notasi dan sumber daya alam. Nah, masih pada ingat nggak sumber daya alam itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sesuatu yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masih ada lagi? Ya. Sumber daya alam yang dapat dipelajari adalah hewan-hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat dipelajari barang, tambang, besi, minyak bumi, batu bara, emas. Ya, Ibu kira semua masih pada ingat ya materi tentang sumber daya alam. Jadi, materi pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan sumber daya alam. Jadi benar semua yang tadi diucapkan sama teman-teman kalian. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian sumber daya alam itu terdiri dari dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di lingkungan sekitar itu apa aja contohnya coba? Tumbuhan, misal pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, pohon pepaya. Ya, ada juga kucing, kambing, seperti itu ya. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya itu barang-barang tambang, barang-barang
emas, minyak bumi, timah, dan nikel. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian ya. Ya, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, silakan. Ladang berpindah dilarang itu karena merusak lingkungan. Kenapa merusak lingkungan? Karena sebelum berpindah ladang untuk mencari ladang yang baru, maka orang tersebut itu akan membakar kawasan hutan untuk menciptakan lahan yang baru. Kemudian untuk lahan yang ditinggalkan akan menjadi gersang karena tidak ditanami apapun, sehingga unsur hara yang ada itu akan menjadi berkurang. Bagaimana? Apa sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Iya, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita memang harus berhemat. Karena apabila kita memakai sumber daya alam secara berlebihan, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Apalagi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka kalau kita berboros sekarang, maka di tahun-tahun selanjutnya kita tidak akan bisa menggunakan sumber daya alam tersebut. Jadi kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam. Untuk itu apa ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Iya. Bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Menjaga kesuburan tanah itu ada banyak. Misalnya dengan cara penghijauan, terus kemudian ada jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian untuk sampah itu tidak boleh dibakar. Untuk sampah yang daun itu bisa kita timbun, kemudian kita jadikan pupuk. Kemudian sampah yang plastik bisa kita daur ulang. Jadi kita bisa menjaga alam dengan seperti itu. Bagaimana? Apa sudah paham? Sudah. Jadi pada hari ini kita masih akan membahas tentang sumber daya alam secara mendalam. Tujuannya adalah agar kalian bisa membandingkan karakteristik ruang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kita. Jadi mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita harus terus menerapkan sikap disiplin, karena sikap disiplin ini sangat penting untuk kita semua. Jadi ini tuh sikap disiplin itu jika kita sudah terbiasa dengan sikap disiplin dari kecil, maka kita akan terbiasa untuk menghargai waktu. Jadi kalian semua harus belajar untuk memiliki sikap disiplin ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke? Anak-anak coba, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Apa yang kalian ketahui? Coba. Ringkis tahu? Oke, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan secara alami oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Coba kalian contohkan contoh sumber daya alam yang kalian ketahui apa? Contohnya apa? Ringkis? Nggak tahu. Jadi seumpama sumber daya alam kedelai itu dimanfaatkan untuk membuat apa? Tahu. Oke. Kemudian tahu dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oke. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu hewan dan tumbuhan. Sementara abiotik itu apa? Air. Terus udara. Terus tanah. Oke. Terus sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Ya, jadi ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang meskipun dimanfaatkan berulang kali, tetap bisa digunakan secara jangka panjang, atau intinya dapat diperbarui, tidak mudah habis. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang cepat habis. Penggunaannya itu lebih cepat daripada proses pembuatan sumber daya alam tersebut. Misalnya minyak bumi. Jadi minyak bumi itu bisa digunakan sebagai bahan bakar solar, untuk pertalit, untuk bensin. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya adalah barang tambang. Contohnya logam, emas, timah, gitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan gambar tentang sumber daya alam, oke? Nah, ini kan ada berbagai gambar ilustrasi, oke? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam. Yang termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja? Kan? Hewan kambing, terus ayam, terus sapi. Terus kemudian sumber daya alam yang berasal dari hutan itu apa saja? Kelapa sawit, kemudian karet, terus apa ini? Teh, terus kopi. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa saja tadi? Satu, bara. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian emas. Kemudian perak. Kemudian kekayaan alam di Indonesia itu sangat banyak, terutama air. Air itu di Indonesia sangat banyak, tetapi jika penggunaannya secara terus-menerus kan akan cepat habis. Bagaimana cara menghemat penggunaan air? Lukis. Mana? Apa? Dimatiin kerannya. Oke. Terus tidak menggunakan air secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke. Terus apa itu? Menjaga kebersihan air dengan tidak membuang limbah di sungai. Terus kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Ini Ibu akan menjelaskan tentang kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama dilihat dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Selanjutnya yang ketiga, daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Sumber daya alam dibagi menjadi dua berdasarkan pemanfaatannya, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari
contoh yang diambil hasil pertambangannya. Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang besar, dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beberapa negara seperti Indonesia dan Arab memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor ini. Jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efisien. Beberapa contoh bahan tambang dan pemanfaatannya. Minyak bumi, yang pertama, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Yang kedua, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak tanah untuk bahan bakar lampu minyak. Yang keempat, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel. Yang kelima, LNG atau liquid natural gas, biasanya untuk bahan bakar kompor gas. Yang selanjutnya, oli ialah bahan untuk pelumas mesin. Vaselin ialah salep untuk bahan obat. Dan yang selanjutnya, parafin untuk bahan membuat lilin. Dan aspal untuk bahan membuat jalan. Batu bara biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Biji besi untuk peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-kuningan, lunak, dan mudah ditempa. Bauksit itu sebagai bahan dasar pembuatan aluminium, emas, dan perak untuk perhiasan, obat penyakit kulit, dan korek api. Yodium untuk obat dan pramugara dapur beriodium. Nikel untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Gas alam untuk bahan bakar kompor gas, aman untuk pembuatan besi baja. Dan yang terakhir, grafit pemanfaatan untuk membuat pensil. Selanjutnya ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang diambil yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dasar rantai makanan. Eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan, dan hal ini akan berdampak pada rusaknya rantai makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai makanan akan berakibatkan punahnya konsumen tingkat di atasnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia di antaranya sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, dan tebu. Bahan bangunan seperti kayu jati, kayu mahoni. Bahan bakar atau biosolar seperti kelapa sawit. Obat seperti jahe, daun binahong, dan mahkota dewa. Dan yang terakhir sebagai pupuk kompos. Kali ini Bu akan memberikan game pengelompokan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Di sini ada kartu yang berisikan sumber daya alam hayati dan non hayati. Yo, siapa yang mau maju untuk mengisi sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati? Siapa yang mau maju? Nanti Ibu bantu untuk menempelkan. Ya.
harusnya dihayati. Yang minyak bumi, ya Bu, robek. Gak apa-apa. Yang biosfera dihayati, yang minyak bumi di non hayati. Kemudian lalu pupuk komposnya dipindah sama batu baranya. Batu baranya di non hayati, pupuk komposnya dihayati. Ya. Nah, coba dilihat baik-baik. Ini sudah benar ya. Tadi ada kesalahan. Nah, sekarang sudah benar. Nah, setelah game selesai, berarti kan sudah pada paham mana sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Selanjutnya, Ibu punya beberapa soal. Bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama. Udah semua? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng. Siapa yang mau jawab? Ya, Ya, jawabannya C. dibaca soalnya dulu. Nomor 1, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di bawah ini merupakan contoh manfaat batu bara kecuali C. Membantu industri kertas bahan bakar yang berbentuk cair dan menghasilkan produk gas. Apakah sudah benar? Benar apa Bu? Ya, yang benar itu D. Konduktor dalam konsep pintar, penambal gigi, dan pelapis bangunan. Ya, salah diperbaiki ya. Nah, yang nomor 2. Saya Ya, Sebagai sumber daya alam, bioetanol juga memiliki manfaat untuk kendaraan, yaitu A. Motor atau mobil yang menggunakan bahan bakar campuran bioetanol kerja mesinnya lebih bagus. ya, sudah betul. Nah, selanjutnya nomor 3. Ya, Ya, dibaca soalnya. di bawah ini yang merupakan manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan bakar, sumber gas cair, produk keperluan dapur, bahan insalator. Yang manfaatnya yang A, 1 dan 2. Ya, manfaat dari minyak bumi itu sebagai bahan bakar dan sumber gas cair. Nah, selanjutnya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya alam jagung. Jagung juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sekaligus mudah dalam proses penanamannya. Jagung memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah melancarkan pencernaan, mencegah anemia. Daun jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan dan untuk membungkus makanan. Dari wacana di atas, apa saja manfaat dari tanaman jagung? Siapa yang ingin menjawabnya? Saya A. Melancarkan pencernaan dan mencegah anemia. Ya, benar sekali. Manfaat dari jagung tersebut itu adalah melancarkan pencernaan dan mencegah anemia. Ya, hasil kerjaannya bisa dikumpulkan ke Ibu sekarang. Ya, oke. Ya, bisa dinilai. Baik anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah tadi sudah mengerjakan latihan ya, dan sudah dikerjakan. Hasilnya sungguh sangat memuaskan. Anak-anak ibu hebat sekali, sudah paham apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup
kita akan menanyakan kembali tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contohnya apa anak-anak? Tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Nah, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga. Sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan berulang-ulang kali. Karena sumber daya alam ini tidak terbatas dan tidak dikembangbiakan atau diperbanyak. Contohnya apa anak-anak? Minyak bumi dan gas alam. Nah, betul sekali, hebat anak-anak ibu. Nah, pesan ibu di rumah harus diulangi kembali pelajaran tentang sumber daya alam ini agar tidak lupa ya anak-anak. Karena mengulang pembelajaran sumber daya alam itu adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Misalnya ada yang cita-citanya mau jadi guru seperti ibu gitu. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah sumber daya alam akan menjadi lebih bermanfaat jika dikelola dengan benar dan tetap memperhatikan nilai-nilai kelestarian sumber daya alam serta tanpa mengabaikan sifat kemanusiaan sebagai dampak dari sumber daya alam. Jadi besar kemungkinan jika memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan aspek kepentingan bersama, sehingga hasil dari sumber daya alam tidak hanya dinikmati para penggarap asing, namun diutamakan di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang berada di bumi dan juga bisa kebutuhan pokok manusia sehari-hari seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Baik anak-anak ibu, sekarang rapikan dulu bukunya. Dirapikan ya anak-anak bukunya. Kalau sudah, duduk yang rapih sebelum kita pulang. Mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Ayo, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung lari bari. Mangga lepok, patah sayur bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Nama batis kutung, bikin tipi. Dawang nama batis kutung, bikin tipi dawang. Nah, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu, sampai ketemu lagi besok. Semoga anak-anak ibu selalu sehat walafiat dan kita bisa sekolah seperti biasanya dalam keadaan sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam